Indonesia sini, Pak. Dan itu bisa lihat dari komentar-komentar mereka. Bahkan mau di ibadah tuh bikin liturgi khusus LGBTI dan lain sebagainya. Kami ini tidak ada benci orangnya, sama sekali tidak, Tuhan tahu. Yang kami mau serang adalah ya tanda kutip penularannya. Karena kita ini kan punya anak, punya cucu, punya ponaan, punya segala macam. Kita tidak bisa tutup mata. Jadi peperangan rohani ini banyak lini. Ya hadi ya bashir ya tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Mel Atok ya menampol Kristen-Kristen yang protes tentang bagaimana LGBT gitu ya. Itu kan pendeta Mel Atok pernah untung mengatakan bahwasanya beliau mengatakan untung di Indonesia ini Islam menjadi mayoritas, seandainya pun tidak pasti akan ada banyak LGBT ya, dan gereja menikahkannya, gereja memberikan pemberkatan ya dalam pernikahan sesama jenis ini. Dan itu memang dari kalangan Kristen sendiri, orang-orang seperti pendeta Mel Atok ini mengetahui bahwasanya mereka memang sengaja menyerang berbagai macam agama diserang ya oleh para LGBT ini, karena memang LGBT ini mempunyai niatan ya untuk melampiaskan syahwat mereka ya, sebagaimana radikal itu juga salah satunya yang dialamatkan kepada Islam itu juga memang orang-orang seperti itu gitu, orang-orang menyimpang gitu. Jadi ya Kristen ini memang orang-orang yang tidak punya akal waras ini, mereka selalu akan berkata bahwasanya itu adalah ajaran kasih ya, kasih yang tak terbatas, yang akhirnya melanggar norma-norma yang bagaimana dahulu ya, bukankah itu pun tertulis di kitabnya orang Kristen tentang bagaimana Sodom itu, kota Sodom itu dimusnahkan itu karena kaumnya kala itu penyuka sesama jenis. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu waktu khotbah. Ya, kan Pak Mel Atok mengatakan untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. ya. Nah, yang saya sesakan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Betul. Bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi nabi yang melakukan itu. Ya itu saya pernah bikin video reaksi juga. Ya saya sesalkan juga ya. Mungkin saya mengerti juga karena Bapak kan tidak mengerti. Sesalkan juga ya. Mungkin dan itu di framing sama mereka. Video Bapak itu diambil. Tuh pendeta aja setuju, katanya Islam paling baik begini. Itu ya. Ya saya mengerti juga karena Bapak tidak mengerti Islamologi Pak. Betul. Iya, ya jadi Bapak tinggal catat saja Abu Daud 4547 bahwa sebelah punya Nabi itu adalah pelaku kegiatan terlarang seksual gitu. Ya gitu ya Pak. Ya terima kasih. Bapak siapa nih, Bapak Sangge?
Bapak Sang Gepong, Sang penggugat. Sang Sang penggugat. Penggugat. Ya, Bapak Sang Penggugat, memang saya Tetap layar teman-teman. saya respon dulu, Pak. Suara apa nih Pak Bom Bom? Oke, saya respon Bapak Sang Penggugat. Ya, jadi memang waktu saya mengatakan itu, saya lihat banyak respon, baik dari mereka maupun khusus dari orang Kristen. Dan saya tahu banyak orang Kristen yang mengkritisi saya dan saya menghargai. Tapi memang saya juga kemudian memberikan alasan kenapa saya melakukan itu. Saya mengatakan itu, saya memang sedang ada satu gaya saya, yaitu untuk membangkitkan kita umat Kristen, karena pengalaman saya tidak sedang melihat orang lain, tapi saya suka memperhatikan diri dulu, Pak Sang Penggugat. Jadi karena konteksnya di daerah saya itu bahkan yang orang-orang tertentu yang sudah melayani dan lain sebagainya, tapi masih bermain-main di situ, tidak mau bertobat, lalu menganggap pokoknya pelayanan tetap jalan, dan beberapa di antara mereka memang akhirnya mengalami kematian yang mengerikan. Dan ditambah lagi ketika saya atas izin Tuhan, saya pergi ke Australia, Amerika, dan di situ pergumulan itu begitu hebat, Pak. Jadi saya tidak sedang melihat masalah orang lain, saya tidak sedang mau menyoroti itu. Mungkin ada orang lain yang mau membahas itu, silakan. Tapi konteks waktu itu adalah satu sindiran saja sebenarnya. Seperti kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Maka saya menyebutkan istilah itu karena memang faktanya, Bapak, seperti kita tahu pernah ada di PGI juga, sempat memberi sinyal-sinyal seolah-olah mau menerima pemberkatan sejenis. Nah, yang saya soroti di sana, yang saya mau cut dengan istilah itu adalah supaya kita Kristen tuh malu gitu loh. Kita ini sudah minoritas di Indonesia, kita jangan berkiblat kepada Kristen mayoritas di luar Indonesia. Ya, dan faktanya sudah ada, Pak. Faktanya memang sudah jelas bahwa pemberkatan sejenis itu banyak. Saya pergi ke Rhode Island, itu saya khotbah di mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di sana, Pak. Di sana mereka tidak bisa ke gereja lagi karena gereja sudah pakai bendera LGBT semua, Pak. Nah, maka ada teman saya pendeta GPDI dari Los Angeles, namanya Papa Pendeta Daniel Pangau. Orang-orang pendeta gereja Indonesia di LA tahu beliau. Kebetulan saya selesai dari LA, saya dan istri pelayanan di Philadelphia. Lalu kemudian kami ditelepon dan saya dan istri bersama Pak Daniel Pango kita berangkat ke Rhode Island. Dan di situ saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa waduh, kenapa gereja jadi begini. Makanya saya menyuarakan itu di Indonesia dengan tujuan sebenarnya untuk membendung orang Kristen Indonesia dalam konteks penularan LGBT ini atau sikap kita kepada LGBT jangan sampai seperti gereja-gereja Kristen di luar sana. Itu sudah legal, Pak. Laki-laki diberkati dengan laki-laki. Nah, maksud saya begini loh. Oke lah, bapak-bapak punya satu panggilan mungkin atau satu terobosan pelayanan untuk yang mereka pakai istilah menyerang, lalu
bongkar bangkir kitab suci orang itu terserah lah. Tapi kalau saya memang dalam khusus video itu saya memang sedang secara jujur menyindir supaya orang Kristen kita hati-hati, jangan sampai kita kebablasan. Itu sih, bukan sedang puji-puji orang Islam atau tidak. Saya hanya mau kasih tahu orang Kristen, orang Islam di Indonesia khususnya, tentu yang pelaku LGBT mungkin dari semua agama ada, tetapi maksud saya kok Kristen ini jadi longgar sampai ada itu yang saya persoalkan tuh tahun berapa, mungkin Pak Bom dan teman-teman tahu, itu ada surat edaran kalau nggak salah dari PGI untuk mempertimbangkan itu gitu loh. Jadi seolah-olah mau welcome, kita terima orangnya tapi kita tidak bisa kompromi dosanya. Makanya kalimat itu keluar untuk sekedar menyadarkan kita sudah minoritas, jangan bikin malu gitu loh. Kita bukan hanya masalah bisa berkhotbah atau apa, tapi kan harus ada keseimbangan antara apa yang kita khotbahkan dan perilaku. Karena kalau hanya bisa khotbah, bisa menyanyi, bisa segala macam, termasuk bisa debat, tapi kalau perilaku kita buruk kan ini kan memalukan. Jadi disitulah latar belakangnya. Saya juga tidak kemudian, saya sudah pernah bikin klarifikasi di live channel YouTube saya bahwa yang saya maksudkan itu ialah di Kristen ajaran menentang dosa itu begitu tegas. Mau di Ulangan 18, mau di Roma pasal 1 dan seterusnya, Korintus, Yudas. Tapi kok banyak Kristen bukannya pegang prinsip Alkitab, malah mau alasan HAM lah segala macam. Jadi saya tidak sedang memuji-muji agama lain di situ, tapi intinya membandingkan supaya kehidupan keagamaan kita jangan sampai lebih buruk dari orang lain. Itu sih Pak maksud saya. Tuhan berkati. Baik, haleluya. Terima kasih banyak. Ini yang Pak Bom bilang. Teman-teman semua. Ya. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Bisa saya tanggapi langsung Pak Pendeta Melato. Mumpung saya masih ingat apa tadi yang dinarasikan. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Oke. Iya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak. Iya, saya dari Kristen Prince ya. Tadi mau nanggapin tadi kenapa menjadi kita pernah ketemu di Surabaya Pak? Enggak, saya tak pernah ketemu sama orang Pak. Saya di goa-goa. Bercanda. Never. We never met. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Oke. Beliau di Jerman Pak. Beliau di Jerman. Oh sorry, saya pernah ketemu di Surabaya sama Christian Manurung. Saya pikir Bapak. Oh bukan. Nah, jadi dalam kasus tadi, memang kita dalam Alkitab memang tegas, nggak boleh namanya LGBTI, ya. Dan juga di dalam pemberkatan nikah nggak ada ini hukumnya. Tetapi ada beberapa gereja melakukan ini. Nah, ada beberapa perlu kita perhatikan, ya. Satu, kenapa sampai di negara-negara barat ataupun negara-negara Amerika ada melakukan pemberkatan ini? Ini karena tak lain adalah hak. Mereka lebih meninggikan hak ajasi manusia dibandingkan ayat Alkitab ataupun pemerintahan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Contoh, ada seorang laki-laki sama laki-laki. Di sana itu ditinggikan adalah hak ajasi manusia. Jika kita melanggar HAM seseorang, kita akan kena hukum. Nah, lalu laki-laki sama laki-laki ini ingin minta pemberkatan nikah di gereja. Gereja sebenarnya menolak, tetapi mereka berhak untuk bahagia. Lalu mereka melaporkanlah hasil ini karena tidak ada memberkati mereka, melaporkan hal ini ke pemerintah. Pemerintah nggak bisa bilang apa. Memang seperti itu hukumnya. Hak ajasi manusia harus dilakukan. Maupun itu menabrak atau tidak menabrak akidah Alkitab, itu urusan nomor 2. Karena kan negaranya kan bukan negara dalam arti kayak apa ya, pemerintahan dalam Alkitabiah, kan seperti itu. Mereka kan bukan negara agama, bukan negara agama. Nah, jadi oleh sebab itu adanya pemberkatan ini sekonyong-konyong karena terjadi ingin menjunjung tinggi HAM itu. Ya, jadi kesini gaya bahasa orang penghujat agama Kristen ini mengatakan
menyampaikan ini loh Kristen, kalian itu pelaku LGBTI. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Banyak loh kasus yang terjadi, pendeta ingin meneriakan supaya tidak ada LGBTI di Amerika. Malah pendeta itu ditangkap. Karena apa? Ini melanggar HAM. Itu loh. Jadi kasus ini jangan dibawa ke kasus yang ada di negara kita. Kalau kita kan jelas-jelas tidak boleh ada LGBTI, ya kan, nggak boleh. Nah, jadi dalam kategori ini karena negara-negara bagian Eropa atau Amerika yang lebih meninggikan, menjunjung tinggi HAM inilah yang menjadi permasalahan di negara mereka. Bagi kita bermasalah, bagi mereka tidak masalah. Tetapi bagi mereka yang Alkitabiah ini masalah. Nah, itu loh. Ya, jadi negara Amerika yang mereka berpikir Alkitabiah ini masalah, tetapi bagi keseluruhan mereka yang lebih mencintai tanah air mereka, mereka itu lebih mencintai Amerika dibandingkan Alkitabiah. Aku lebih baik mati karena negara daripada mati karena agama. Itulah Amerika contohnya, contoh di Eropa juga begitu. Aku lebih baik mati patriot daripada aku mati dalam pengujian agama. Jadi hal seperti ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya tidak ada satupun ayat Alkitab untuk mendukung ini pernikahan dalam satu jenis LGBTI. Ya, tidak ada. Dan Tuhan juga mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan pemburit tidak masuk dalam kerajaan surga. Seperti ini contohnya yang LGBTI. Ya, teman-teman dalam live chat ya, supaya paham kenapa hal ini bisa ada di negara sono kan gitu. Ya, sedemikian Pak Pendeta yang bisa saya tambahi, teman-teman bertambahi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi menarik Pak Christian. Nah, kalau konteks mungkin di luar negeri seperti itu. Nah, yang menjadi soal ini di Indonesia tidak ada seperti itu, tapi memang ada pergerakan berupaya untuk melegalkan, Pak. Saya tahu persis. Makanya di beberapa kota itu sampai mereka mau mengusulkan, dan ini saya langsung berurusan. Makanya kemarin saya bikin satu acara khusus mereka-mereka yang mantan LGBTI, sadap istilahnya LGBTI ya. Mereka-mereka yang sudah dipulihkan oleh Kristus itu, saya undang nama mereka apa istilahnya tuh? Transformasi hidup, life transformation atau apa di Jakarta mereka. Dan memang mereka itu yang sampai sudah kena HIV segala macam, tapi disembuhkan Tuhan. Dan mereka ini kemudian melakukan satu satu pergerakan untuk menjangkau, sedangkan kelompok yang ingin melegalkan akhirnya mau hantam mereka, Pak. Jadi peperangan di antara mereka juga ngeri, Pak. Ini hal yang juga tidak bisa kita hindari. Ini yang kita hadapi sebagai rohaniwan Kristen. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau konteks luar negeri seperti yang Pak Christian bilang, ya mungkin seperti itu sudah. Tapi di Indonesia kok kita tidak ada pemerintah yang bikin aturan seperti itu. Kok kita justru mau melegalkan. Bahkan ada usulan tuh mau bikin toilet harus 3. Satu ada gambar pakai celana, satu pakai rok, satu setengah celana setengah rok. Nah, ini kan masalah. Jadi saya nih memang itu yang melatar belakangi saya bicara tadi. Makanya Pak sang penggugat kritisi saya terima, tapi saya juga perlu kasih tahu apa yang melatar belakangi saya bicara itu. Saya berhadapan langsung dengan kelompok seperti itu, dan aduh kasihan sekali. Apalagi minta maaf Pak Christian, ada beberapa orang pendeta yang mungkin lulusan dari Eropa, akhirnya mereka bawa pemahaman liberal seperti itu ke Indonesia sini, Pak. Dan itu bisa lihat dari komentar-komentar mereka. Bahkan mau di ibadah tuh bikin liturgi khusus LGBTI dan lain sebagainya. Kami ini tidak ada benci orangnya, sama sekali tidak. Tuhan tahu. Yang kami mau serang adalah ya tanda kutip penularannya. Karena kita ini kan punya anak, punya cucu, punya ponaan, punya segala macam. Kita tidak bisa tutup mata. Jadi peperangan rohani ini banyak lini.
Kalau Pak Bom Bom dan tim kayaknya spesialisasinya memang sudah di sini ya. Tapi sebenarnya peperangan rohani itu banyak hal. Kenajisan, kekotoran itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya orang khotbah menyerang dosa itu jenis menyerang. Ya, orang kalau khotbah sampai di depan pejabat apa dia berani tegur, pejina, koruptor segala macam, menurut saya itu juga penyerang. Itu yang Pak Bom Bom kutip ayat tadi itu tafsirannya luas sebenarnya. Ya, yang membela dan menyerang dalam 2 Korintus tadi. Itu benar, tapi ingat menyerang itu bukan hanya serang satu kelompok atau apa. Pokoknya semua yang melawan firman kita hantam. Itu menyerang, definisi menyerang begitu. Itu dari saya, makasih. Oke, baik Bunda Hana, komentarnya biarkan saja, yang penting kita jaga, yang spam kita hapus. Supaya ada Tuhan ada mau bertanya, silakan. Oke, habis ini Pak Babelidara, baru Pak Kiamat. Oke, nanti habis ini Kiamat ya. Oke. Elia Maron mana Elia Maron? Saya tambahkan begini, memang apa yang dikatakan oleh Christian Reigns itu benar adanya. Ketika saya di Los Angeles juga, Pak, September tahun lalu, ke gereja, itu ada gereja, saya diundang ke sana, saya memberikan khotbah di sana, dan ketika saya tanya tentang LGBT ini, ya memang mereka dalam keadaan yang dilematis. Karena memang negara-negara sekuler ini, seperti Amerika dan lainnya ya, yang memang memberikan kesempatan itu ya mereka terbentur dengan HAM. Karena memang di setiap negara itu ada peraturan HAM. Dan sebenarnya mereka memang tidak mau. Mereka mati-mati nggak mau untuk melegalkan itu. Tetapi ketika itu pilihan mereka hanya 2. Mereka dilaporkan dan mereka disidang di dalam konteks HAM, ya. Atau mereka menabrak ini, mereka akan berhadapan dengan sinode gerejanya. Gitu loh Pak Melato. Jadi memang dilematis sekali. Betul. Bagi mereka, khusus di Amerika dan mungkin di negara-negara seperti Jerman, seperti Belanda ya, yang mereka memang open minded ya, mereka memang terbentur di undang-undang HAM ini, karena Amerika dan negara-negara Eropa itu memang menjunjung tinggi HAM ini ya. Jadi memang dilematis sekali mereka. Akhirnya mereka harus melaksanakan itu walaupun itu bertentangan dengan norma-norma Alkitabiah, seperti Pak Melato katakan ya. Artinya mereka di dalam melaksanakan ini akhirnya mereka harus kedua, mereka berhadapan dengan hukum, mereka berhadapan dengan Tuhan, kan begitu Pak Melato ya teman-teman. Kenapa? Betul. Tidak sesuai dengan Alkitab, dan itu dilarang sekali ya dalam Alkitabiah ya, di Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab banyak ya, mungkin sudah tahu semua, tapi itu fakta dan nyatanya. Nah, kita mengatakan bahwa hanya di kita, tidak, di Islam sendiri. Ini enggak, kalau saya prinsip begini, andai kata di Indonesia kita berharap sih tidak, tapi kalau memang di Indonesia jujur aja nih, bukan berarti Islam lebih benar atau apa, bukan itu maksud saya. Tapi karena konteksnya Indonesia mayoritas Islam, ya, jadi kelihatannya masih itu yang saya maksudkan dulu, bahwa karena mayoritas ini maka pemerintah juga Islam, apa semua Islam, jadi mereka kan ada hukum itu. Nah, maksud saya kalau kita yang walaupun minoritas tapi hukum kita juga jelas yang melarang LGBTI ini, jangan kita yang kecolongan duluan gitu loh. Karena faktanya memang sudah kecolongan Pak, itu sudah ada tuh, cek aja di internet. Waktu PGI mau kasih edaran bilang diduga atau ada kesan ke sana, ya itu menurut saya melemahkan, dan saya salah satu yang ribut waktu itu. Saya bikin konten, saya taruh semua tuh. Jadi menyerang nih memang banyak hal, bukan cuma menyerang seperti apa. Pokoknya saya punya prinsip,
Kalau sudah remehkan firman Allah, saya tidak pusing orang. Contoh aja, kalau andai kata Pak Lurai, Pak Ian misalnya, kalau ada di Indonesia begitu dan semua sinode harus memberkati, katakanlah sinode saya akan keluar dari sinode itu. Pasti saya keluar. Saya tidak akan mengabdi di sinode. Setuju. Mantap itu. Mantap. Ya. Karena kita tidak tahu ke depan Indonesia ini bagaimana. Itu yang harus diambil. Nah, demikian tadi Kak Mesun ya. Yang pada akhirnya aib itu dibuka oleh pendeta Mel Atok itu sendiri tentang bagaimana kekristenan itu ya. Bahkan di Indonesia sendiri mereka sudah mulai berani, kata pendeta Mel Atok, beliau berkata bahasanya gereja pun sudah mulai berani menikahkan kaum menyimpang itu. Jadi inilah umat muslim sih tegas ya dengan hal itu. Kalau di dalam Kristen ada tarik ulur gitu ya. Kalau seandainya tidak ada teguran, tidak ada tidak ada larangan dari agama lain, kalau hanya mereka sendiri ya tidak akan mereka tuh melarangnya ya. Karena memang menganggap bahwasanya itu adalah ajaran kasih ya, kasih tak terbatas itu tidak boleh melarang-larang. Mereka mempunyai hak untuk berkasih sayang sesama jenis ya, pemburit, penyuka lubang tai. Jadi tidak ada larangan di dalam kitab mereka itu jelas ada dilarang keras, tapi ya bagi orang-orang Kristen sendiri yang mengimani bahasanya Bible itu adalah kitab sucinya, itu melanggar dari apa yang mereka imani itu sendiri. Ya, jadi ketika ada orang Kristen menyukai sesuatu yang menyimpang itu ya dibiarkan saja, karena memang ya itulah ajaran kasih tak terbatas. Ajaran kasih tak terbatas sehingga semua melampaui norma-norma ya yang dari isi kitab mereka sendiri pun melarangnya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.